Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Indrawan dari kelas D4D. NIM saya 2311400700111114 dari program studi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas saya yaitu dengan judul Keamanan Informasi Data dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi pada PT Bank Sentral Asia. Oke, latar belakangnya yaitu PT Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang sangat bergantung pada pemanfaat teknologi informasi dalam menjalankan operasional dan memberikan layanan kepada nasabah. Di era digital saat ini, layanan perbankan seperti internet banking, mobile banking, dan layanan ATM menjadi bagian penting dalam transaksi finansial. Namun, penggunaan teknologi ini juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data, seperti peretasan, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Oleh karena itu, penting bagi BCA untuk menerapkan sistem keamanan informasi yang canggih dan terintegrasi guna melindungi data nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurut BSSN, serangan seperti ransomware, phishing, dan pencurian data meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Konsep CIA Triad yaitu confidentiality, integrity, dan availability menjadi dasar bagaimana keamanan ini harus dibangun. Dalam konteks BCA, menjaga kepercayaan nasabah berarti menjaga data mereka dari segala bentuk ancaman digital. Untuk rumusan masalah, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dilakukan oleh BCA dalam kegiatan perbankan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana sistem keamanan informasi diterapkan oleh BCA untuk melindungi data penting dari berbagai potensi ancaman. Yang ketiga, tantangan dan upaya apa saja yang telah dilakukan BCA dalam menjaga dan meningkatkan sistem keamanannya. Dan tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan oleh PT BCA, serta menganalisis implementasi sistem keamanan informasi yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan keamanan yang dihadapi oleh BCA dan langkah-langkah mitigasi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Menganalisis sistem keamanan informasi yang digunakan BCA, mengevaluasi efektivitas strategi BCA dalam menangani ancaman cyber berdasarkan kerangka seperti ISO 27001 dan NIST Cyber Security Framework. Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi baik dari aspek teknis, kebijakan internal, maupun regulasi. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dari sisi akademis dan praktis. Untuk manfaat akademis yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori keamanan informasi khususnya di bidang perbankan digital. Kemudian untuk manfaat perusahaan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan sistem keamanan BCA agar lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman baru. Nah, untuk manfaat sosial yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan informasi serta mendorong nasabah untuk lebih berhati-hati dalam transaksi digital. Penelitian ini dapat menjadikan masukan atau bahan evaluasi bagi institusi perbankan khususnya BCA dalam mengembangkan dan memperkuat sistem keamanan informasi mereka. Kemudian, batasan masalah. Untuk menjaga fokus dan kejelasan arah penelitian, penelitian ini dibatasi hanya pada aspek keamanan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi di PT BCA. Penelitian ini tidak membahas secara teknis tentang pengembangan perangkat lunak, konfigurasi jaringan, dan sistem perangkat keras. Fokus utamanya adalah pada kebijakan, prosedur, dan strategi pengamanan yang digunakan oleh institusi. Penelitian ini tidak melakukan audit sistem secara langsung, namun menggunakan data sekunder oleh wawancara dengan praktisi industri sebagai sumber informasi utama. Dan tinjauan teori, yaitu keamanan informasi merupakan upaya sistematis untuk menjaga data dari berbagai ancaman dengan mengedepankan prinsip confidentiality, integrity, dan availability. Teknologi informasi di sektor perbankan digunakan untuk mempermudah transaksi serta mempercepat proses layanan. Namun,
Teknologi ini juga rentan terhadap serangan seperti malware, phishing, dan ransomware. Untuk mengatasi ancaman ini, digunakanlah berbagai strategi, yaitu seperti menggunakan enkripsi, firewall, autentikasi dua faktor, serta pelatihan keamanan bagi pegawai dan audit keamanan secara berkala. Penjelasan untuk confidentiality yaitu menjaga data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Untuk integrity yaitu memastikan data tidak diubah oleh pihak tidak sah. Availability memastikan data tersedia kapanpun dibutuhkan oleh pihak yang sah. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keamanan informasi di sektor perbankan. Ancaman keamanan informasi dalam perbankan bisa datang dari dalam maupun luar organisasi. Contoh ancaman meliputi malware, yaitu merusak dan mencuri data. Phishing, penipuan melalui email atau pesan palsu. Ransomware, mengunci data dan meminta tebusan. Data breach, yaitu kebocoran data yang dilakukan secara ilegal. Berdasarkan penelitian oleh Susanto et al. 2023, BCA pernah menghadapi insiden seperti pembobolan ATM dan penyalahgunaan akses internal, menunjukkan bahwa keamanan harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari sistem, prosedur, hingga sumber daya manusianya. Untuk manajemen keamanan informasi meliputi langkah-langkah sistematis, yaitu identifikasi aset informasi, penilaian risiko, penetapan kebijakan keamanan, implementasi kontrol, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Kemudian BCA menerapkan berbagai langkah seperti pembentukan tim keamanan cyber, kemudian sistem deteksi malware, kemudian dan autentikasi dua faktor bagi pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa BCA tidak hanya bertindak reaktif tetapi juga proaktif dalam menghadapi ancaman cyber. Beberapa strategi konkret yang diterapkan BCA adalah database monitoring dan masking untuk menjaga akses tidak sah ke informasi sensitif. Kemudian untuk data loss prevention atau disingkat DLP itu untuk mencegah kebocoran data internal. Kemudian ada sertifikasi internasional seperti PCI, DSS, dan ISO menunjukkan komitmen terhadap standar global. Selain teknologi, BCA juga mengedukasi nasabah dan karyawan serta menerapkan kebijakan ketat terkait penggunaan jaringan publik. Membuktikan bahwa keamanan informasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga budaya dan kesadaran keamanan. Kemudian kita masuk ke penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Beberapa penelitian mendukung pentingnya keamanan informasi di sektor keuangan. Dari Putra di tahun 2019 menyoroti pentingnya integritas data dalam keputusan keuangan. Dan dari Gupta et al. 2020 menyebut enkripsi end-to-end efektif menjaga kebocoran. Dan dari Alwan dan Al-Zoubi tahun 2020 menunjukkan korelasi antara kualitas sistem keamanan dan tingkat kepercayaan nasabah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan firewall dan teknologi enkripsi secara signifikan mampu mengurangi insiden kebocoran data. Penelitian ini diambil dari inspirasi kemudian hasil-hasil tersebut untuk menyusun rangka pemikiran yang menyatakan bahwa meskipun manfaat teknologi informasi memberikan kemudahan dan efisiensi, namun tanpa adanya sistem keamanan yang baik, data akan sangat rentan. Oleh karena itu, sistem keamanan informasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap implementasi teknologi di sektor perbankan. Pemanfaatan teknologi informasi pasti diiringi dengan risiko keamanan, maka keamanan informasi harus dirancang secara adaptif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam konteks BCA, pendekatan ini mencakup teknologi, proses kerja, dan sumber daya manusianya. Penelitian ini akan menyajikan gambaran utuh bagaimana institusi besar seperti BCA menghadapi tantangan keamanan di era digital. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.